Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai starting star delta. Ya. Ini adalah suatu sistem starting yang dipakai pada motor listrik 3 fase. Ya. Kita sudah tolong direview kembali apa itu hubungan star dan apa itu hubungan delta. Dan itu ada maksudnya, ada hubungannya, khususnya tentang starting motor listrik secara star delta. Ini adalah penampang sebuah motor listrik, ya, penampang ya. Kalau pada saat yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai motor listrik 3 fase, ya, maka ini kita melihat sekarang penampangnya motor, bukan keadaan sesungguhnya ya, tetapi penampang motor di mana ini ada terminal-terminal yang dituliskan X, Y, Z, U, V, W. Ya, ini saya gambarkan ini adalah sebuah konektor yang bisa dipakai. Misalkan kita butuhkan, ini bisa dipasang di ini ya, ini ada sambungan ya, kepala ada bautnya. Kalau kita butuhkan sambungan di sini atau sambungan di sini, ini disediakan ada 3 bagian. Ada 3 ini ya, maksudnya 3 3 bagian, 3 buah ya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah apa ini X, Y, Z, U, V, W. Ya, mari kita kembali melihat pada waktu kita berdiskusi mengenai motor listrik 3 fase. U dengan Y ini itu ada ujung dari sebuah kumparan ya, kumparan pertama istilahnya. Di dalam motor listrik ada kumparan ya, di mana U ini adalah ujung pertama, kemudian masuk kumparan, keluarnya di Y. Ya. Sedangkan di V ini juga ada ujung kumparan ya. Kita ingat bahwa ini adalah 3 fase. Ini ada ujung yang pertama, ujung dari kumparan yang kedua. Setelah ada kumparan, ini ujung bagian lainnya. Ya, jadi V dengan Z ini berhubungan, U dengan Y ini berhubungan, sedangkan V dengan X itu berhubungan. Ya, itu dibuat seperti itu sambungannya. Ya, saya berharap bahwa ini cukup dimengerti ya. Ini saya sebutkan di sini ada motor listrik 3 fase sistem 380 volt, 220 volt. Itu maksudnya adalah ya kita sering mengetahui ya bahwa sebuah peralatan listrik itu mempunyai 2 macam masukan tegangan. Ya, ada yang mengatakan dual voltage. Sekarang memang jarang kita lihat itu ya. Pada waktu masih ada berlaku di Indonesia berlaku tegangan 110 dan 220, itu ada ya, ada peralatan yang bekerja pada 110 volt dan peralatan yang bekerja pada 220 volt. Jadi harus dimengerti, jangan sampai tegangannya 220, alat listrik kita tegangannya 110. Ya. Duh, mengapa? Gitu. Coba dianukan kembali ya. Misalnya sekarang ya, listrik yang saya punya adalah tegangannya 220. Untuk menyalakan lampu 220, apa yang terjadi? Ya, jawabannya adalah lampu itu menyala normal. Ya, kalau tegangan 110, lampunya 110, menyala normal juga sesuai dengan kekuatan anunya ya. Jadi berapa watt istilahnya ya, dayanya berapa. Ya, tetapi sekarang kalau kita membeli lampu 220, padahal tegangan di rumah kita itu adalah 110. Maka Anda mengatakan, wah redup ini. Nah, sekarang saya balik. Tegangan 220 dengan lampu 110. Bagaimana? Ada yang menjawab, terbakar. Nah, sekarang kita lihat ya, lawan kata dari redup ya, dengan nyala biasa itu adalah menyala lebih terang gitu ya. Jadi bukan terbakar. Jadi lampu tersebut ya tegangannya listriknya tegangan 220, lampunya 110, maka lampu itu nyalanya lebih terang. Ya, meskipun hanya 1 detik setelah itu terbakar. Ya, itu efek terbakarnya, tetapi lampunya menyala terang sekali. Ya, jadi ini untuk menjelaskan aja ya, kira-kira bagaimana cara kerjanya tegangan yang berbeda di sini ya. Nah, terminal-terminal ini ya itu
menceritakan pada kita bagaimana kalau misalnya kita punya 220 volt, tadi ini 3 fase ya, terus ada 380 volt, masangnya di sini bagaimana ya? Nah itu, mari kita lihat sekarang, kita tinjau dulu, lanjutkan. Di sini ada sebuah saya kira Anda sudah tahu ya, ini lambang dari yang disebut dengan sistem sambungan delta ya, jadi star ya, bintang. Di mana kita lihat, saya sudah katakan tadi bahwa X itu berhubungan dengan ini lambangnya gulungan ya, tapi untuk memudahkan umumnya yang dilakukan oleh referensi itu hanya dibikin lurus, tapi ini sebenarnya adalah gulungan di dalam kumparan di dalam motor ini. X dengan V tadi sudah saya sebutkan berhubungan, sedangkan Z dengan V itu berhubungan, ini gulungannya, sedangkan Y dengan U dengan Y. Nah itu sudah harus kita ketahui. Ini contoh pada hubungan Y ya, hubungan delta, maksud saya hubungan SAR ya, bintang. Nah sekarang mari kita lihat hubungannya pada, kalau saya memakai ini ya, ini adalah hubungan delta. Kita lihat U dengan Y tetap dia jadi satu, X dengan V tetap satu ya, X dengan V ya. Nah, memang karena ini adalah gulungan di dalam sistem ini, sedangkan ini V dengan Z. Mungkin Anda akan bertanya, loh kok ada dua macam, buat apa? Nah, mari kita lanjutkan penjelasannya ya. Ini penjelasan secara singkat, tolong Anda kembangkan sendiri. Saya kembali pada hubungan bintang ini ya. Motor listrik ini mendapatkan tegangan dari listrik, dari PLN atau dari pusat pembangkit listrik, RST. Kalau sambungannya seperti ini ya, kita kalau digambarkan diagramnya ada seperti ini ya. Jadi U, V dan V tadi dipasang ya, ada konektornya ya, itu jadi satu. Jadi dia berkumpul di tengah ini dihubungkan. Ya. Sedangkan X mendapatkan R, Y dapatkan S, dan Z itu mendapatkan T disambungkan ke Z. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hubungan 380 volt. Nah, sementara itu ini adalah hubungan 380 volt untuk motor 380/220 ini. Nah, kalau kita masukkan RST ini adalah sistem 220 volt, ya, padahal hubungannya adalah 380 volt, maka yang terjadi adalah putaran dari poros motor ini melambat. Ya, mungkin setengah kalinya, ya, tapi tidak tepat itu ya, tapi sekitar 50% putarannya. Kalau putaran motornya adalah 1450 gitu ya, mungkin dia cuma 700 putarannya. Ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana? Kalau ini tegangannya ini 220, ya, hubungannya bagaimana ini? Ya, kita pelajari dulu ini. Ya, ini adalah hubungan 380 tetapi mendapatkan tegangan 220. Agar putarannya sesuai, ini harus diberikan tegangan sistem 380. Ya, kita ukur antara R dengan S itu 380, S dengan T 380, T dengan R 380. Ya, sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Nah, sekarang mari kita lihat untuk yang hubungan delta. Tadi saya katakan ada konektornya ada 3. Ya. Nah hubungan delta ini adalah X dengan U dihubungkan, Y dengan V dihubungkan, Z dengan W dihubungkan. Ya, berarti gulungannya itu sebetulnya seperti dihubungkan seperti seri ya. Kalau Anda lihat kembali Anda review bagaimana gulungan di dalam motor listrik ini. Tapi pada saat ini yang perlu saya katakan, saya ceritakan, ini adalah hubungan 220. Ya, kalau ini delta ini, maka ini adalah hubungan 220. Tegangannya harus tegangan sistem 220 volt. Ya, antara R dengan S 220, S dengan T 220, dan T dengan R 220. Jangan dihubungkan 380.
yang terjadi adalah kelebihan arusnya naik tinggi, ya, terjadi kenaikan temperatur. Motor listrik ini akan terbakar. Ya. Jadi ini hubungan 220. Ya, ini harus 220. Ya. Nah, terus bagaimana itu hubungan star delta? Ya. Ini adalah diagramnya, sebenarnya saya jelaskan di mekatronika. Nah, umumnya motor listrik seperti ini adalah dipakai pada kondisi seperti ini. Kondisi hubungan delta ini, ya, tegangan 220. Karena yang dipakai adalah 300 motor listrik 380 220 volt. Ya. Jadi kalau sistemnya 220, maka sambungannya adalah ini. Jangan dimasukkan 380, ya, itu perlu diingat. Nah, sekarang ini ada tujuannya yang dikatakan starting star delta. Ya. Pada awalnya saya sudah katakan bahwa di sini ini adalah sambungan untuk tipe 380. Tetapi tegangan yang kita masukkan adalah 220. Ya, 380 boleh, putarannya akan putaran normal. Ya. Nah, sekarang pada waktu starting, khususnya untuk motor besar, ya, ini porosnya, ya, rotornya ini cukup berat. Sehingga pada waktu kita masukkan tegangan ini 220, ya, hubungan delta seperti ini, maka motor listrik akan berputar normal, tetapi berat. Ya, karena dia harus mengalahkan momentum motor tersebut sampai putaran kerja yang diinginkan. Ya, jadi mulai nol, naik. Nah, kita tahu pada waktu putaran rotor ini belum sampai pada putaran normal, terjadi kenaikan arus. Ya, kalau pada waktu dia sampai normalnya itu kenaikan arus ini menaikkan temperatur, ya. Temperatur tidak sampai membakar kumparan, kawat kumparannya, itu berarti Anda selamat. Ya, tapi umumnya motor yang besar dia membutuhkan waktu, ya, untuk sampai pada putaran normal. Oleh sebab itu, starting star delta itu tadi adalah ini, ya, tegangan kita berikan 220, ya, tetapi karena ini sistem 380, maka putarannya menjadi katakan setengahnya, kita 700 rpm. Nah, untuk mencapai 700 rpm ini waktunya tidak terlalu panjang, ya, karena pada setengah putaran kerja dia sudah tercapai. Nah, itu sebabnya pada waktu start awal yang dilakukan adalah 220 dengan hubungan ini, ya, hubungan star, ya, sehingga putarannya sampai 720. Putarnya katakan setengahnya, ya, jadi 700. Nah, sampai di sini setelah dia normal pada 700, ya, putaran yang rendah tersebut, langsung kita switchkan ke hubungan delta. Pada waktu sampai dihubungkan ke hubungan delta, putaran motor ini akan naik lagi sampai putaran 1400, katakan begitu. Tetapi waktunya akan pendek, dari 700 ke 1400. Daripada mulai 0 dari 1400, ya, harusnya makin terjadi kenaikan arus, kenaikan temperatur, ya, sehingga bisa terbakar. Nah, itulah sistem yang dipakai. Pertama melakukan starting adalah kita hubungkan dulu tipe ini, ya, jadi hubungan star kemudian ke delta. Nah, pada saat yang lalu, ya, pada waktu saya masih kuliah, ya, dalam praktikum di bengkel, bukan di laboratorium teknologi mekanik, ya, kami tidak mengerti apa sebabnya, ya. Yang dilakukan adalah dengan asisten mengatakan, pertama handle naikkan di posisi pertama, hitung sampai 10, kemudian naikkan kedua. Karena kami tidak dijelaskan, ya, teman saya, dia senior saya sebenarnya, langsung dia hanya memasukkan. Waktu dia masukkan pada posisi pertama, dia menghitung sampai 10, tetapi menghitung cepat sekali. 10 dinaikkan. Ternyata motornya berasap, terbakar. Nah, ternyata kita lihat bahwa pada waktu kita menghubungkan ini, ya, putarannya setengah, ini
nggak sampai 10 hitungannya. Ya. Tidak sampai 10 hitungannya dia sudah normal, sehingga tidak ada kenaikan temperatur lanjutan. Ya, tidak ada kenaikan arus yang mengakibatkan kenaikan temperatur. Kemudian dihubungkan kemari, naik lagi, tapi temperatur yang naik ampere arus yang naik ya cuman sedikit ya, karena dimulai start 700 rpm sampai 1400 rpm. Jadi itu sistem starting deltanya ya. Itu kalau yang saya ceritakan ini tadi adalah kalau dilakukan manual. Ya, ada switch 3 fase ya, tapi sangat berbahaya. Masing-masing orang menghitungnya berbeda. Ya, ada yang menghitungnya cukup lama ya. Tapi asistennya marah-marah gitu ya, karena pernah terbakar, digulung ulang, sehingga kita diingatkan. Ada yang menghitungnya sampai sangat lambat, ya 1 gitu ya. Seharusnya langsung 2 dia tunggu dulu gitu ya, sampai asistennya marah gitu ya. Itu terlalu lambat, terlalu cepat salah, terlalu lambat salah. Baik, itu penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke diagramnya. Untuk memudahkan, ya. Ini sebetulnya mata kuliah mekatronika dan sistem kendali atau otomatisasi. Kita melakukan starting pertama, ini adalah relay 1. Yang pertama yang menyala adalah relay 1 dan relay 2. Ini ada timer ya. Di mana timer ini adalah bisa 10 detik, katakan 10 detik. Seperti yang saya katakan tadi, menghitung 10 hitungan sampai 10 itu di timer ini. Ya. Sehingga R1 dan R2 ini begitu start ditekan, ini langsung on. Ya, karena R1 dan R2, R1 ini adalah ya RST dari listrik ini dihubungkan ke XYZ, tempat dilihat diagramnya lagi. Sedangkan yang UVW dihubungkan pendek, ya, hubungan pendek dihubungkan secara langsung. Ya, sehingga kita lihat pada waktu R1 dan R2 on, start, ya, itu adalah hubungannya adalah hubungan start. Ya. Setelah 10 detik, ya, kemudian T1 ini menyala, mematikan R1 dan menyalakan R3. Nah, sehingga kita lihat bahwa XYZ mendapatkan 220, UVW mendapatkan tegangan 220. Ya. Jadi ini tegangan masuk semuanya 220 ya. Jadi motor 3 fase ini kita pakai sumbernya adalah sumber 220 volt. Ya, jadi itu menjelaskan motor listrik hubungan start dan delta dan starting motor listrik agar tidak terbakar, hubungan start delta. Saya kira demikian ya. Terima kasih.